warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bapenda Podcast, kembali lagi bersama saya di sini Roni Saputra tentunya di channel Bapenda Podcast. Hari ini kita kembali hadir bersama teman-teman semua menyajikan informasi seputar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Motong. Dan kali ini kita akan kembali membahas terkait salah satu bidang dan lebih rinci lagi karena bidang ini sebelumnya sudah dua kali lah, sebelumnya kita sudah pernah bahas bersama kepala bidang dan juga bersama satu kasubit. Dan hari ini kita kembali lagi menggali informasi di bidang yang sama dengan kasubit yang berbeda. Mungkin langsung saja, di samping saya sudah ada Pak Yanis Mondolu SE, Kasubit Penelitian Pajak dan Retribusi Daerah, dan kemudian ada Ibu Telma, Kasubit Keberatan Pajak dan Retribusi. Dan kedua, Bapak Ibu ini sebentar akan menemani kita di sajian Bapenda Podcast untuk memberikan edukasi, informasi seputar pemeriksaan pajak daerah. Dan hari ini tidak hanya itu, mungkin sebentar juga kita akan berbagai macam hal yang terkait dengan Bapenda juga akan kita bahas di sini, khususnya di channel Bapenda Podcast. Sebelumnya teman-teman, kalau untuk informasi-informasi nanti kami menghimbau untuk teman-teman semua bisa nanti subscribe channel YouTube Bapenda Podcast untuk melihat podcast-podcast sebelumnya karena kita sudah sangat banyak podcast kami dan juga beberapa informasi-informasi penting yang dihadirkan Bapenda melalui sosial medianya. Langsung saja mungkin sebelum itu selamat datang, terima kasih sudah hadir di podcast Bapenda, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Kasubit. Dan hari ini kita dihususkan untuk membahas terkait dengan pajak daerah ya, pemeriksaan pajak daerah. Dan mungkin saya mulai dulu, kita akan bahas secara umum dulu. Sebenarnya itu pajak daerah, pemeriksaan pajak daerahnya seperti apa, dan nantinya akan kita bahas secara rinci terkait dengan bagaimana cara kerjanya, landasan hukumnya, kemudian tujuannya, dan berbagai macam hal kita akan bahas satu persatu. Mungkin saya mau mulai dulu, karena kita ada Bapak yang paling dekat dan saya, kita mulai dari Bapaknya dulu. Dari Pak Kasubit, mungkin bisa diinformasikan terkait dengan apa ya, gambaran umum terkait dengan pemeriksaan ini, pemeriksaan pajak daerah, mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kami sudah diundang dalam acara podcast Bapenda ini. Terkait tema kita pada podcast kali ini yaitu pemeriksaan, bahwa di sub bidang penagihan dan keberatan ini untuk tahun ini terdapat tambahan tugas baru yaitu terkait melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak khususnya pajak daerah. Nah, kami dasar untuk melaksanakan pemeriksaan ini berkat adanya SK Bupati dalam rangka pembentukan tim pemeriksa sederhana yang intern, anggotanya itu masih di seputar kantor Badan Pendapatan Daerah. Kebetulan kami sendiri selaku ketua tim pemeriksa dan Ibu Telma selaku wakil ketua pemeriksa. Itu dasar daripada kegiatan kami dalam rangka melakukan pemeriksaan. Nah, untuk gambaran umumnya yang kami lakukan selama ini baru meliputi 3 kegiatan pajak, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, rumah makan dan sejenisnya, dan pajak reklame. Nah, mungkin sementara itu lagi. Oke. Berarti atas dasar SK Bupati ya, Bapak selaku ketua tim yang dipercayakan oleh Bapenda di internal Badan Pendapatan Daerah dan kemudian Ibu sebagai wakilnya. Kalau untuk ini kan terkait dengan mungkin orang bilang biasa apa dasarnya dibentuk dengan tim pemeriksaan ini. Apalagi kan kita sudah tahu bersama bahwa memang sudah sangat banyak ini instansi pemeriksaan terkait dengan keuangan yang ada di lembaga yang ada di pemerintahan, baik tataran pusat, daerah, bahkan di kabupaten. Kan ini ada juga, kan tadi Bapak sudah sebutkan SK Bupati. Sebenarnya dasar-dasar hukum lainnya ini mungkin bisa disampaikan juga terkait kenapa lahirnya tim pemeriksa keuangan itu, tim pemeriksa pajak daerah ini. Mungkin Ibu bisa bantu sampaikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait dengan pemeriksaan, sebenarnya pemeriksaan ini bagian sebenarnya itu sudah bagian dari apa yang menjadi amanat undang-undang ataupun peraturan perpajakan daerah. Sebenarnya pemeriksaan ini sudah satu prosedur yang secara tidak langsung itu sudah melekat di dalam dasar hukum dari peraturan perpajakan daerah. Dari Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan pemerintah yang nomor 23
yang nomor 35 tahun 2023 terkait dengan uh, pedoman umum untuk pajak daerah dan khusus daerah. Terus yang ketiga terkait dengan Permenkeu nomor 207 PMK 07 2018 tentang pedoman umum penagihan dan pemeriksaan pajak daerah. Terus Perda nomor 4 tahun 2021 dan terakhir Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2022 terkait dengan petunjuk pelaksanaan dari Perda nomor 4 tahun 2021 terkait dengan pajak daerah. Cukup Nah, lengkap berarti ini, bahkan Ya. dari tataran aturan pemerintah pusat itu sudah ada, bahkan dari Kementerian Keuangan juga ada, dan diturunkan juga bahkan di aturan bupati itu diterbitkan terkait dengan menindaklanjuti itu. Hanya memang Bung Roni, mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa yang sebenarnya melatar belakangi sampai kita melakukan pemeriksaan. Terkait dengan memang beberapa objek pemeriksaan kita, yang terutama fokus kita pada saat ini untuk pajak reklame, PBB, dan rumah makan. Yang melatar belakang ini sebenarnya karena ketidakpatuhan dari wajib pajak ini sendiri, terutama untuk pajak rumah makan. Pajak rumah makan ini kan atau pajak restoran ini kan selama ini mereka tidak pernah menyampaikan omset pendapatannya mereka, sementara itulah yang menjadi dasar kita untuk penetapan pajak daerahnya. Harusnya mereka melaporkan. Ya, atas dasar itu Ya, atas tidak ada dasar. informasi yang disampaikan, Ya. maka pemerintah membuat salah satu tim yang nantinya untuk memeriksa itu. Ya. Oke. Kalau Seperti sejauh ini kan tadi Pak Kabit bilang ini ada apa ya, cabang baru orang mungkin bidang baru terkait dengan pemeriksaan. Kalau sejauh ini sudah sejak kapan ini terbentuk ini apa pemeriksa pajak daerah? Dari Pak Kabit, Pak Ya. Kasubit, Mama. Terima kasih. Jadi kita memulai sejak bulan Maret. Maret tahun? Maret SK kita, Ya, SK kita Oke. Maret. Ya. Nah, setelah itu kita adanya SK itu kita menyusun langkah-langkah apa yang kami buat. Ya. Sesuai mekanisme pemeriksaan. Ya. Yang kami lakukan pemeriksaan itu, Bung Roni, adalah pertama yang indikasinya itu tidak melaporkan omset. Ya. Yang kedua, yang membayar tetapi indikasinya itu tidak sesuai Tidak sesuai dengan hasil ekspektasi pendapatan. pendapatannya. Iya. Itu yang akan kami lakukan. Nah, dari bulan Maret April itu kami sudah menyusun rencana-rencana wajib-wajib pajak mana yang akan kami lakukan pemeriksaan. Atas dasar itu, kemudian data-data itu tim Ya. pemeriksa ini turun untuk Turun mengecek lakukan. langsung Ya. satu persatu. Ya. Kalau Dan- untuk dari ini, Ibu Kasubit sejauh mana ini terkait dengan pemeriksaan keuangan ini berjalan mulai dari SK yang Maret ya Pak? ya, Kalau Ibu Kasubit melihat sejauh mana tahapan yang sudah dilakukan oleh tim yang dibentuk untuk memeriksa pajak daerah yang sudah ada di Parigi Motong khususnya? Untuk pemeriksaan ini sendiri kan sebenarnya tujuan dari pemeriksaan ini untuk menguji kepatuhan dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak. Sebenarnya ini inti dari atau tujuan dari pemeriksaan yang kita lakukan. Yang fokus kita lakukan yang memang yang sangat alot ini, Bung Roni, kita lakukan pemeriksaan ini lebih kepada wajib pajak restoran. Karena memang selama ini wajib pajak restoran ini hanya membayarkan pajaknya itu seperti memberikan sumbangan. Oke, Nah, ya. Seperti memberikan Betul. sumbangan. Jadi tidak sesuai omset. Harusnya mereka melaporkan omset pendapatannya dengan dasar omset pendapatan yang dilaporkan, itulah yang akan menjadi kewajiban pajak. Maka memang pajak restoran ini dia sifatnya self-assessment. Dia akan menghitung sendiri pendapatannya dan akan menghitung sendiri seberapa besar pajak yang harus dia bayarkan. Selama ini tidak prosesnya seperti itu. Nah, Hanya seikhlasnya saja orang. Ya. seikhlasnya. Sehingga dengan dasar itu maka kita melakukan. Jadi ada dua hal sebenarnya melatar belakangi kenapa sampai dilakukan pemeriksaan. Pertama, wajib pajak itu tidak membayar pajak. Yang kedua, wajib pajak membayar pajak tapi tidak sesuai omset. Sehingga kita melakukan pemeriksaan. Dengan dasar itulah kita melakukan pemeriksaan dengan tahapan pemeriksaan lapangan dulu sampai dengan tahapan pemeriksaan kantor. Ya.
Untuk pemeriksaan lapangan ini kita melakukannya dengan memulainya dengan menugaskan beberapa staf untuk memantau selama 3 hari. Ya. Berarti itu salah Melakukan satu pencatatan. metode yang dilakukan Ya. dalam Ya, untuk melihat bagaimana penghasilan dari pajak rumah makan itu. ya, itu yang kami lakukan. Jadi ada 3 orang staf, dia harus mencatat berapa banyak transaksi yang dilakukan selama 3 hari. Dan setelah selesai, kita buatkan berita acara, dan berita acara pun itu ditandatangani oleh pemilik rumah makan atau restoran. Dengan dasar itulah kita melakukan pemanggilan kembali untuk pemeriksaan kantor. Di pemeriksaan kantor ini, kita akan meminta atau mengundang kembali wajib pajak ini untuk memberikan waktu kepada mereka untuk menyanggah apa yang hasil pemeriksaan kita di lapangan. Oke. Ketika dia tidak datang, otomatis pasti akan ada namanya ketetapan yang akan kita lakukan berdasarkan ketetapan pajak daerah berdasarkan jabatan. Akan tetapi ruang-ruang untuk bagaimana objek pajak ini menyangga atau mungkin memberikan masukan terkait dengan hasil pemeriksaan itu masih Ya. diberi ruang juga oleh Ya. Bapenda untuk memberitahu agar Ya. memang atau mungkin tidak sesuai dengan timnya Bapak Ibu Kasubit, tapi objek wajib pajak bisa mengungkapkan bahwa Ya. memang ini tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan atau bagaimana, itu masih juga diberikan ruang Ibu ya. Iya. Ya. Kalau di peraturan perundang-undangan pajak daerah itu kan sebenarnya wajib pajak itu masih diberikan hak Oke. untuk mengajukan keberatan. Ya. Masih punya hak untuk diberikan juga keringanan. Tapi kami dalam hal ini melakukan tahapan ini kan kami melakukannya sesuai dengan prosedur. Kami masih memberikan waktu kepada wajib pajak untuk menyanggah apa yang kami sampaikan, tapi dengan pembuktian-pembuktian juga yang kita harapkan disampaikan oleh wajib pajak ini juga dengan membawa catatan untuk membuktikan apa yang kami periksa itu dengan yang catatan yang dia sampaikan kepada kami. Oke. Itu yang akan menjadi sandingan bagi kami, apakah memang ini wajar atau tidak. Ya, Pak Kasubit, ini kan di Bapenda ini secara umum sangat banyak juga tugasnya. Dan juga beberapa hal kayak misal dari objek pajak saja masih banyak ini, tidak hanya satu macam saja, tidak hanya rumah makan tapi sangat banyak. Dan kemudian melihat terkait dengan kompleksitas hal-hal yang akan dikerjakan oleh Bapenda kemudian terkhusus di tim pemeriksa pajak daerah ini. Sebenarnya mungkin Bapak melihat itu sejauh mana, apakah ini pemeriksaan pajak daerah sebuah agenda rutin yang dilaksanakan oleh Bapenda itu sendiri, atau memang ini merupakan salah satu opsi saja ketika mungkin seperti Ibu Kasubit tadi bilang, ketika ada rumah makan misal yang tidak melaporkan hasil pendapatan sesuai dengan yang terjadi fakta di lapangan, atau mungkin ini seperti agenda rutin yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak daerah atau di bidangnya Pak Kasubit ya. Terima kasih. Jadi begini, Bu Putri. Ini bisa kami katakan juga agenda rutin. Oke. Kan nanti ini situasional. Apabila akan ada ditemukan indikasi-indikasi bahwa wajib pajak itu tidak patuh pada kewajibannya, maka akan dilakukan pemeriksaan. Nah, untuk tahun ini sesuai petunjuk pimpinan itu kita masih fokus ke rumah makan. Tapi agenda untuk khususnya tahun depan, ya Ibu Telma ya, kita akan sudah lanjut ke pajak lainnya, termasuk pajak restoran, penginapan, dan mungkin juga pajak sarang burung walet. Ya. Tapi untuk tahun ini kita fokus ke pajak restoran. Tapi kalau dikatakan agenda, ini bisa kami katakan mungkin sudah jadi tugas utama kami ke depan. Ya. Tidak hanya lagi ini tugas ketika nanti ada masalah Tidak. saja, tapi ini akan terus dijalankan Kita jalankan sampai terus. dengan bagaimana bisa menghasilkan PAD yang cukup besar bagi Bapenda itu sendiri. Dan kami tambahkan juga, apabila juga wajib pajak itu sudah bisa kita kategorikan dia sudah patuh, tidak mungkin kita lakukan pemeriksaan. Ya, betul Itu sekali. kan logika. Ya. Tetapi kalau wajib pajak itu masih ada hanya temuan-temuan bahwa ini dia tidak patuh, tidak membayar pajak sesuai mekanisme aturan, kita akan turun. Tapi kalau misal tadi Ibu Telma tadi sampaikan terkait dengan bahwa memang ada tahapan-tahapannya, ada diundang ke kantor, kemudian diberikan
informasi bahwa memang tim sudah turun, sudah Iya. melihat bagaimana hasil pendapatannya hari-hari, dan Iya. kemudian ada tahapan untuk menyanggah dari objek pajak ketika keberatan. Dan setelah itu kayak misal saya punya rumah makan, sudah dipanggil oleh Ibu Telma, sudah disampaikan saya sudah menyanggah juga, tapi begitu setelah itu saya tetap membiarkan itu ini Pak Kasubit. Kalau setelah tahapan itu selesai kemudian tidak ada hasil yang didapatkan oleh Bapenda, itu langkah apa lagi kira-kira yang akan dilakukan? Terima kasih. Nanti sebentar ditambahkan oleh Wakil Ketua Tim Pemeriksa, saya jawab. Untuk langkah-langkah ke depan, perlu kami informasikan. Kan mekanisme pemeriksaan itu sudah berakhir hanya sampai begitu ada sanggahan dari wajib pajak, kami berhenti, tidak. Oke. Ada upaya-upaya. Setelah dari pemanggilan di kantor Iya. itu? Jadi ada upaya-upaya. Untuk upaya tahun ini mungkin supaya juga Bung Roni ketahui bahwa kami sudah melakukan atau Pemda sudah melakukan MOU dengan pihak kejaksaan. Oke. Nah, di MOU itu nanti akan kami limpahkan apabila ada hal-hal yang akan menaikkan ke kejaksaan yang kira-kira menurut kami itu sudah perlu ditindaklanjuti oleh aparat kejaksaan. Mungkin silakan Ibu Tema tambahkan. Ya, kejaksaan ini. Bagaimana tindak lanjut MOU antara kejaksaan, kan tadi sempat disebut oleh Pak Kasubit ini. Ini bagaimana? Apakah memang kejaksaan juga dilibatkan dalam terkait periksa di lapangan orang bilang, atau mungkin juga turut ikut menagih? Ini bagaimana Ibu Telma? Iya. Jadi begini Pak. Saya menjelaskan dulu sebenarnya tahapan yang ada di dalam peraturan perpajakan daerah. Sebenarnya mengawali pemeriksaan ini kami harus melakukan tahapan dulu dengan surat teguran. Jadi Yang surat diterbitkan teguran oleh Bapenda itu ya sendiri. Bapenda. Jadi Bapenda itu mengeluarkan surat teguran selama 7 hari. Ketika 7 hari itu tidak diindahkan, kita akan lakukan dengan namanya pemeriksaan. 3 hari itu pemeriksaan kita lakukan. Setelah pemeriksaan 3 hari, nanti akan dia naik menjadi pemeriksaan kantor yang tadi yang saya sampaikan. Setelah pemeriksaan kantor, kita sebenarnya di pemeriksaan kantor itu masih memberikan ruang kepada wajib pajak untuk bermohon untuk meminta keringanan ataupun membuktikan bahwa apa yang kami dapatkan saat pemeriksaan itu tidak benar. Nah, itu sebenarnya waktu yang kita berikan. Namun memang ada beberapa wajib pajak yang kami sudah lakukan pemeriksaan, baik itu menolak di pemeriksaan lapangan maupun di pemeriksaan kantor, itu sudah menolak, mau tidak mau kami akan lakukan namanya penetapan secara jabatan. Artinya penetapan itu di pihak kita. Yang tadinya sebenarnya penetapan pajak itu yang dihitung berdasarkan pelaporan mereka sendiri, tapi karena mereka juga kita sudah memberikan ruang untuk menyanggah tapi tidak datang, tidak memenuhi, maka kami akan melanjutkan ke pemeriksaan kejaksaan. Di sana memang di dalam PKS sendiri, kita memang PKS dengan kejaksaan ada beberapa hal yang menjadi poin kerjasama kita dengan kejaksaan terkait dengan memberikan pendapat-pendapat hukum, pendampingan hukum, termasuk mereka sebagai fasilitator atau mediator untuk penyelesaian perselisihan terkait dengan perpajakan daerah, dan juga memberikan semacam tindakan, ada tindakan hukum lain terkait dengan penyelamatan keuangan daerah. Itu terkait dengan hal itu semua mereka melakukan baik itu penagihan maupun nanti ada pendampingan. Tidak hanya pendampingan, bahkan penagihan juga, berarti jaksa ini terlibat dalam hal terkait dengan mungkin tidak ada penyelesaian dari pendampingan, kemudian mediasi, itu bahkan kejaksaan juga bisa dilibatkan dalam hal penagihan objek pajak ini. Kalau ini kan mungkin saya juga sering nongkrong di rumah makan, kita lihat juga beberapa keluhan-keluhan masyarakat yang biasa kita dengar, apalagi Bapenda ini sangat mungkin tidak terlalu akrab dengan para rumah makan. Kebanyakan kalau kita biasa ini masyarakat biasa mendengarkan bahwa memang banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para pemilik-pemilik usaha ini, objek pajak ini, terkait dengan berbagai macam pungutan-pungutan yang ada. Karena memang mungkin ketidaktahuan atau mungkin kurangnya informasi yang dapat. Semoga dengan hadirnya Bapak Ibu Kasubit ini bisa memberikan jawaban terkait itu. Kan ini misal sehari atau mungkin 3 hari tadi dikasih waktu untuk pemeriksaan di lapangan, dan kemudian melihat dari situ sudah didapat hasilnya dan dibawa ke kantor, dan kan usahanya tidak setiap hari ramai juga ini. Tidak hari ramai, mungkin 3 hari itu
ketika pemeriksaan itu sangat ramai ini kira-kira. Dan kemudian dipanggil, kemudian berikut-berikutnya itu tidak akan ramai. Tapi dalam pungutan itu apakah memang sesuai dengan hasil pemeriksaan 3 hari yang lalu itu, atau memang itu akan dievaluasi tiap bulannya, atau mungkin ada tahapan-tahapan lain, ini bagaimana? Saya mau ke Ibu Kasubedul sebagai wakil ketua, silakan. Jadi sebenarnya tahapan yang kami lakukan 3 hari itu akan kami rata-ratakan, Bu Ron. Jadi, Oke, ada hitungannya ya, berarti. ada hitungannya, Iya. ada hitung-hitungan tersendiri terkait dengan bagaimana kita mendapatkan sebenarnya gambaran omset mereka. Oke. Teman-teman yang ditugaskan untuk memantau atau mencatat di rumah makan selama 3 hari, itu kita juga tidak full kita menjaga mereka. Oke, Tidak tidak full. full. Jadi jam yang kita sudah atur itu dimulai dari jam 8 pagi hanya sampai dengan jam 9 malam. Sementara hampir rata-rata memang rumah makan yang ada di wilayah Parigi maupun eks Parigi, apalagi di kawasan Toboli, itu mereka memang beroperasi sampai dengan 24 jam. iya 24 jam. Nah, ada range waktu yang masih tersisa buat mereka. Itu pun kami sudah menghitung merata-ratakan masih mendapatkan gambaran omset yang begitu besar. Oke. Nah, begitu besar. Tapi memang karena mereka memang hampir rata-rata yang kami sudah periksa ini menyampaikan kepada kami bahwa mereka memang belum menerapkan 10% itu. Ya. Nah, sehingga kami juga pada saat melakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lanjutan di kejaksaan, kami tetap akan memberikan semacam keringanan, tapi keringanan itu bukan berarti itu akan kita berikan lagi untuk berulang. Tapi ketika dia tidak menerapkan apa yang sudah menjadi ketentuan, yang kita sudah kasih kebijakan, maka kita akan tetapkan sesuai dengan apa yang kami dapatkan di pemeriksaan nanti. Kembali lagi seperti itu. Ya. Kalau semisal kembali terus tapi tidak ada tidak ada progres atau mungkin tidak ada tanggapan baik dari si objek pajak ini, kira-kira sama ke Pak Kasubit. Pak Kasubit ini kira-kira bagaimana? Apakah memang ada sanksi yang sudah ditetapkan antara PKS, perjanjian kerjasama antara kejaksaan dengan Bapenda, atau memang ini tidak ada sanksi, hanya sekedar tahapan-tahapan yang terus bergulir, Pak Kasubit? Ya, terima kasih. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Bapak, itu ada mekanismenya. Apa ada mekanisme? Setiap ada mekanisme. Di mekanisme kantor itu akan ada itu penetapan secara ofisial, secara jabatan. Ya. Jabatan. Kan awalnya pajak ini mereka ini sifatnya dari rumah makan. Mereka sendiri yang melakukan. Tetapi apabila mereka tidak seperti begitu, kita akan buatkan penetapan secara jabatan. Nah, sekarang ditanyakan bagaimana tindak lanjutnya. Di kejaksaan itu dia akan mengikuti semua regulasi hukumnya. Ya. Terkait ada nanti sanksi administrasi, sanksi lainnya. Mungkin nanti silakan Ibu Terma, bagaimana sanksinya itu. Ya, kalau mekanismenya ini bagaimana? Apakah Ya. memang langsung diminta saja kejaksaan, mungkin dikasih tahu Pak Jaksa ini ada warung makan yang tidak tertib, langsung dibegitu, atau mungkin ada mekanisme bagaimana cara aturnya? Sebenarnya mekanismenya begitu. Ketika kami tidak mendapatkan hasil penyelesaian yang baik di tahap kita sebagai tim pemeriksa, upaya-upaya itu kami sudah lakukan. Memang kerjasama kita dengan kejaksaan ini, dari kejaksaan itu tidak serta-merta mereka langsung mengambil begitu saja tugas-tugas itu. Tapi mereka juga meminta kita ada upaya-upaya yang kita lakukan sebelum itu diserahkan ke kejaksaan. Jadi, kami memang ketika di tim kami ternyata tidak mendapatkan hasil, maka kami serahkan dalam bentuk surat kuasa khusus ke kejaksaan. Dengan dasar surat kuasa khusus, maka itu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, di pemeriksaan lanjutan, apa yang kami sampaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Misalkan dari hasil omset yang kami dapatkan, misalkan sampai dengan 100 juta yang kami dapatkan, berarti ada 10 juta kewajiban pajak yang harus diselesaikan oleh wajib pajak. Ketika ini tidak selesai di tahapan kita, itulah yang kami serahkan ke kejaksaan. Mereka akan meminta sesuai dengan apa yang kami serahkan. Seperti itu. Kalau sejauh ini kejaksaan ini sudah berapa lama kira-kira? Sudah PKS atau mungkin kerjasama dengan Bapenda? Untuk PKS sendiri, kemarin kita itu di sekitar di bulan 5 pendatangan PKS. Bulan 5 ya? Nah, di bulan September kami sudah mulai melaksanakan untuk pemeriksaan. Jadi Sudah setahun ya? Kurang lebih?
Karena Belum, September. baru berapa bulan? September. Oh, September tahun ini. Ya. September tahun ini. Di September tahun. September sekarang sudah November. Ya. Berarti kurang lebih sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Ya, sebenarnya Bung Roni juga di peraturan perpajakan itu kan ada sanksi administrasi, Iya. ada juga sanksi pidana. Dan itu sudah diatur. Ya sudah diatur. Jadi kalau misalkan wajib pajak ini tidak melaporkan omsetnya dengan benar atau dia tidak melaporkan baik itu karena kealpaannya maupun kesengajaannya, akan diberikan sanksi denda itu 1 tahun, satu kali, 2 kali untuk jumlah pajaknya, jumlah piutang pajaknya. Berarti piutang pajaknya dikali lagi. Dikali 2 kali lipat. Iya. Dengan dan pidana kurungan itu paling lama 1 tahun. Ya, Itu karena kalau kealpaannya, tapi kalau kesengajaannya dia 4 kali lipat dari Masih ada jumlah lagi. jumlah piutang pajak dan pidana kurungannya paling lama 2 tahun. Kalau dia sengaja, kalau dia karena alpa atau lupa atau apa gitu ya, itu paling lama 1 tahun kurungan. Sejauh ini tapi belum ada ya, di Parigi Motong belum ada Kami yang kan sampaikan. tidak ingin Bung Ya, Roni ya. untuk wajib pajak itu sampai ke sana. Ya, betul sekali. Makanya kami masih ada kebijakan-kebijakan yang memang harus kita berikan. Maka kita juga meminta juga dari wajib pajak itu kalau ketika kita undang di kantor? Ya, pemeriksaan kantor, mohon untuk datang. Ya. Karena masih ada kebijakan, masih ada hak-haknya wajib pajak di situ sebenarnya. Dan itu untuk- perlu diketahui oleh wajib Ya. pajak ini. Karena tidak serta-merta bahwa memang Bapenda ketika menagih atau mungkin menentukan sebuah aturan, Ya. itu serta-merta harus ditetapi, tapi masih ada Ya. ruang-ruang yang diberikan oleh Bapenda Ya. untuk dihadirkan bagaimana keluhannya atau mungkin masukannya, meminta keringanan, itu masih bahkan Masih bisa ada. dipenuhi oleh Bapenda. Saya tambahkan. Ya. Jadi perlu supaya masyarakat atau khususnya wajib pajak tetap bahwa untuk kedepannya itu mungkin kami akan melakukan sudah penegakan perda. Oke. Nah, penegakan perda ini akan melibatkan institusi-institusi lain, khususnya Satuan Polisi Pamung Praja. Iya. Nah, itu yang mungkin perlu juga kami sampaikan ke wajib pajak bahwa kedepannya atau mulai tahun depan itu proses pemeriksaan ini di samping kami akan melakukan kejaksaan, kami juga akan melibatkan institusi-institusi penegakan perda. Nah, mungkin nanti sudah akan bisa kami melakukan tindakan-tindakan penindakan maupun penyegelan. Itu yang perlu diketahui oleh wajib pajak. Seperti yang mungkin daerah-daerah lain sudah lakukan. Ya. Mungkin rumah makan itu kami segel. Dan tidak hanya di Parigi Motong, tapi memang di daerah lain diberlakukan semuanya. Iya. Malah mungkin daerah lain sudah lama berlakukan, tapi kami setelah kami merencanakan, kami akan mulai menyusun. Iya. Ya. Supaya juga wajib pajak ketahui bahwa tidak serta-merta kebijakan terus yang kami berikan. Tidak. Itu. Akan tetapi semua Ya. sanksi, semua aturan ini ujung-ujungnya untuk meningkatkan kesadaran Iya. para wajib pajak ini, Iya. objek pajak ini agar bisa mentaati, Iya. bisa melaporkan Iya. berapa pendapatan Iya. dan juga bisa menghitung Iya. dengan sendirinya bagaimana hal-hal yang disetorkan Betul. nanti pada Bapenda. Dan Iya. itu juga tidak muluk-muluk, tidak hanya untuk Bapenda sendiri, Iya. tapi untuk bagaimana kemajuan daerah kita. Iya. Kira-kira begitu. Kalau dari beberapa bulan terakhir ini kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri ya, Ya. pihak Kejari ini, Kejaksaan Negeri ini sejauh ini progres dari surat kuasa khusus tadi ya, Ibu Ya. sebutkan tadi, Ibu sebut. Dari surat kuasa khusus itu sejauh ini sudah berapa kira-kira ini? Atau mungkin sudah sangat banyak atau kisaran berapa Ya. sejauh berapa bulan terakhir? Untuk mungkin di awal ini Pak Bung Roni itu ada sekitar 43 Ya. SKK yang kami sudah serahkan ke Ya. Kejaksaan. Jadi ada 39 SKK untuk PBB, ada 2 SKK untuk reklame dan 2 SKK untuk rumah makan. Rumah makan banyak. ini yang 2 yang sempat kemarin kami serahkan ke Kejaksaan itu karena memang di proses tahapan awal pemeriksaan lapangan sampai dengan pemeriksaan kantor memang menolak. Oke. Ya, menolak sama sekali, menolak. Sehingga karena tidak ada keputusan yang bisa kita selesaikan di tahapan kita, kami serahkan ke Kejaksaan. Tapi syukur alhamdulillah itu bisa terselesaikan pada saat di tahapan pemeriksaan lanjutan Kejaksaan. Dan itu selesai sudah atau masih sementara bergulir? Sudah selesai dan di tahapan
kejaksaan ini progresnya kurang lebih sekitar 50% sudah Oke. kembali, Iya. sudah selesai, tinggal 50% lagi. Akan tetapi ketika sudah masuk di tahapan diserahkan ke kejaksaan, ini pihak Bapenda masih terlibat juga Ibu ya? Atau dia hanya sudah tinggal menunggu hasil saja dari pihak kejaksaan? Kalau untuk pemeriksaan di kejaksaan kami tetap dilibatkan. Kami Oke. pada saat ada wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan di kejaksaan, kami tetap diundang untuk mendampingi dari jaksa pengacara negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Kalau dari 40-an lah, 43 ya? 43. Progresnya sejauh mana ini Pak Kasubit? Kira-kira Ya, untuk progres, kan, kalau bisa kami katakan, alhamdulillah kurang lebih 75%. 50%. 50%. 50%. 50%. Setengah, hampir Iya. selesai ini. Hampir kira-kira. selesai. Ya. Ya, Karena memang Bung Roni kan Iya. di teman-teman kita juga yang di kejaksaan kan mereka juga ada beberapa pekerjaan-pekerjaan Iya, betul memang sekali. wajib mereka yang mereka harus selesaikan, sehingga kami juga artinya mengikuti mereka punya jadwal. Kalau misalkan di jadwal mereka itu masih ada waktu, kita masukkan lagi untuk SKK-nya pemeriksaan. Dan tidak menutup terhadap kemungkinan wajib ke pajak. depan nanti akan bertambah juga surat kuasa khusus yang diberikan Iya. kejaksaan untuk membantu bagaimana nanti meningkatkan atau mungkin menagih, mendampingi Iya. para objek wajib pajak ini. Sangat komplit ini kita akan bahas. Sangat. Mungkin semoga bukan pertemuan pertama ini Iya. saya dengan Bapak Ibu Kasubit untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana terkait dengan pemeriksaan pajak daerah ini. Mungkin sebelum kita orang tutup, sebelum kita orang akhiri podcast kita, mungkin sedikit penyampaian ini terkhusus dengan bagaimana pemeriksaan yang ada di pajak daerah, kemudian tadi sudah disebutkan berbagai macam tahapan terkait dengan misal ketika ada temuan di lapangan terkait dengan bagaimana laporan pajak yang tidak semestinya atau mungkin kealpaannya lupa terkait dengan itu, mungkin bisa disampaikan. Saya kasih kesempatan satu-satu, mungkin saya mulai dari Ibu dulu baru kita ke Bapak. Ya. Yang disampaikan kepada objek pajak khususnya yang ada di Parigi Motong. Eh, pesan saya untuk wajib pajak ini, jika dilakukan pemeriksaan untuk tahap pemeriksaan baik itu pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor, mohon untuk dibantu terkait dengan kelancaran pemeriksaan, karena ketika tidak bisa membantu proses pemeriksaan itu sendiri, otomatis ini akan menjadi pertimbangan kami juga untuk penyelesaiannya, atau kita akan mempertimbangkan mungkin sampai ke pemeriksaan lanjutan, sehingga kita butuh kerjasama yang baik karena masih ada ruang-ruang kebijakan yang bisa kita berikan, termasuk ada keringanan terkait dengan hasil pemeriksaan yang kami dapatkan. Jadi masih ada kebijakan yang kami sampaikan. Jadi mohon untuk wajib pajak untuk bisa bekerja sama atau membantu kita pada saat pemeriksaan di lapangan maupun pemeriksaan di kantor. Saya mana katono? apa tuh? Ardi. Ya. Kalau dari Pak Kasubit sendiri Ya. terkait dengan mungkin sedikit penyampaian atau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada objek pajak kita ini, silakan. Ya, terima kasih. Jadi, Bung Roni, pengalaman kami dalam melakukan selama ini kegiatan pemeriksaan, jawaban ataupun sanggahan dari wajib pajak itu 1000 macam alasan. Ya, betul sekali. Dan alasan itu kami maklumi. Ya. Tapi saat ini saya hanya ingin memberikan pantun untuk wajib pajak. Ya, silakan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita hidup, mencari, dan di mana kita tinggal, di situ aturan dan norma kita ikuti. Oh, Itu pesan saya. betul. Apalagi semua pelaku usaha rumah makan ini, kita semua berasal dari latar belakang daerah
yang dari luar semua. Iya. Itu pesan saya. Terima kasih. Mari kita sama-sama menghargai daerah kita dan Iya. juga ini demi keberlangsungan Betul bagaimana perkembangan kemajuan daerah kita, Iya. karena hasil retribusi, hasil pungutan-pungutan Iya. pajak yang diambil dari para objek pajak ini nantinya akan menjadi anggaran untuk membangun daerah kita agar lebih maju dan bisa meningkatkan hasil ekonomi yang ada di Betul sekali, masyarakat. betul sekali. Oke, terima kasih Bapak Ibu Kasubit Ya, sudah hadir. kasih. Mungkin nanti ke depan kita bisa diskusi lagi terkait dengan Amin. pemeriksaan Amin, ini dan juga berbagai macam hal terkait dengan Badan Pendapatan Ya. Daerah Desus Kabupaten Parigi Motong. Oke, teman-teman Parigi Podcast. Oke, teman-teman Bapenda Podcast, terima kasih sudah menonton video ini. Nanti jangan lupa saksikan video podcast Bapenda lainnya yang sudah disajikan oleh teman-teman Bapenda, dan juga jangan lupa simak berbagai macam informasi perkembangan terbaru di sosial media Bapenda Parigi Motong. Saya Roni Saputra bersama Bapak Ibu Kasubit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.